Ini kita akan baca tentang bab anjuran zuhud dan Quran dan kitab Fadilah. Bersabar ketika menghadapi musibah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang memperoleh keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ini merupakan dalil ketika kita menghadapi musibah, sunahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keterangan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah akan bermanfaat dan mendatangkan pahala. Apalagi jika dibaca dengan memahami maknanya akan lebih bermanfaat dan menyebabkan ketenangan dalam hati. Adapun terjemahannya adalah sesungguhnya kita, diri dan harta kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni setelah mati kita semua akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pahala atas musibah yang telah kita alami akan diperoleh di akhirat dalam jumlah yang sangat banyak, sebagaimana dalam kehidupan dunia. Jika ada orang yang mengalami kerugian tetapi ia yakin bahwa ia akan memperoleh ganti rugi yang lebih banyak, maka ia tidak akan merasa bersedih sedikit pun atas kerugian yang menimpanya. Begitu juga apabila dalam diri kita ada keyakinan bahwa kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang telah kita alami, maka sedikit pun kita tidak akan merasakan penderitaan. Akan tetapi karena iman dan yakin kita lemah, maka kesusahan, kepayahan dan kerugian sedikit saja yang kita alami, hal itu akan kita rasakan sebagai musibah yang sangat berat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan baik secara garis besar maupun secara rinci dalam beberapa ayat bahwa dunia adalah tempat ujian dan cobaan yang keras. Ada bermacam-macam ujian di dunia ini. Terkadang seseorang diuji dengan harta yang melimpah. Jika seseorang diuji dengan harta, hendaknya ia selalu berpikir dari mana harta itu diperoleh dan dibelanjakan untuk apa. Ada kalanya seseorang diuji dengan kemiskinan, kelaparan. Dalam keadaan seperti ini, hendaknya ia selalu berusaha menghadapinya dengan sabar, karena ia tentu akan memperoleh pahala yang besar atas kesabaran itu. Dan selalu mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Oleh karena itu berkali-kali Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar kembali kepada Allah dengan bersabar dan mengerjakan salat. Juga diperingatkan bahwa kita sedang diuji, jangan sampai gagal dalam menghadapi ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala firman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Surah Al-Baqarah ayat 45. Keterangan Qatadah rahmatullah alaih berkata bahwa dua perkara ini merupakan pertolongan yang datang dari Allah, maka mintalah pertolongan dengan kedua perkara ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika saya mengendarai kendaraan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wahai anak kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa perkara yang dengan perkara-perkara itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepadamu." Saya berkata, "Beritahukanlah wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjagamu." Jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantumu. Ingatlah Allah dalam keadaan lapang agar kamu memperoleh pertolongannya ketika ditimpa musibah. Musibah apa saja yang ditulis untukmu, sekali-kali kamu tidak akan menghindarinya, dan musibah apa saja yang tidak ditulis untukmu, sekali-kali tidak akan menimpamu. Jika semua makhluk berkumpul dan berusaha untuk memberi manfaat kepadamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka mereka sama sekali tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu. Dan jika mereka bersatu untuk menghilangkan musibah dari dirimu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, sekali-kali mereka tidak akan mampu menghilangkan musibah itu pada dirimu. Takdir Allah Subhanahu wa taala telah tertulis hingga hari kiamat. Jika kamu memohon sesuatu, memohonlah hanya kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah.
Allah. Jika kamu bertawakal, bertawakallah hanya kepada Allah. Beramallah karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, iman dan yakin, ketahuilah bahwa bersabar terhadap sesuatu yang tidak disukai adalah sesuatu yang baik. Dalam kesabaran terdapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di balik kesusahan ada kemudahan. Ketahuilah jika kesempitan maka ada kelapangan. Alhamdulillah, hadirin, firman Allah Subhanahu wa taala beberapa riwayat mengenai tentang apa hal yang harus kita lakukan ketika menghadapi musibah. Disunahkan, ini dalil merupakan tidak hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun untuk orang yang meninggal saja, tetapi ketika kita ditimpa musibah, ditimpa suatu problem ataupun masalah, maka disunahkan untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan hadirin Allah pahamkan kita dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang amal yang sampaikan insyaallah. Kita tutup doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.